Ya, kali ini kita akan membahas tentang keseimbangan benda tegar ya. Kalian bisa membuka buku kalian halaman 41 ya. Di sana ada keseimbangan statis untuk sistem partikel dan di halaman 43 ada keseimbangan statis untuk benda tegar. Bedanya apa? Untuk keseimbangan partikel berarti kita melihatnya itu sebagai suatu titik yang seimbang. Titik itu tidak bergeser dan tidak berputar tentu saja ya. Kalau titik kan tidak bisa berputar karena dia hanya sebuah titik ya. Kita bisa lihat contohnya di halaman 42. Nanti kita akan bahas ya. Contohnya misalnya sistem tali seperti itu, kita bisa lihat titik A yang ada di tengah-tengah sistem tali itu tidak bergeser karena keadaan seimbang. Seimbang berarti sigma Fx dan sigma Fy kedua-duanya sama dengan 0. Nah, akan tetapi jika keseimbangan statis benda tegar yang ada di halaman 43, contohnya ada di halaman 46 ya. Ini kita bisa lihat contohnya di halaman 46. Contohnya adalah bahwa batang yang diberi beban di ujungnya kemudian diberi tali pada salah satu bagiannya, batang tersebut tidak berputar ya, batang tersebut tidak roboh, tidak jatuh ke bawah karena ada tali yang menahan, ada keseimbangan gaya dan ada keseimbangan torsi di dalam batang-batang itu. Itu yang menyebabkan benda juga seimbang. Sehingga benda dikatakan seimbang jika total gayanya sama dengan 0 dan juga total torsinya juga sama dengan 0 ya. Kita akan coba perhatikan contoh keseimbangan yang ada di halaman 42 dan halaman 46 ya. Ya, sekarang kita akan melihat contoh keseimbangan dari halaman 42. Di halaman 42 ini adalah contoh keseimbangan linier ya. Jadi sistem dianggap titik dan tidak bergerak atau tidak bergeser ya. Titik yang dimaksud di mana? Titik yang dimaksud ada di titik A. Sekarang kita coba gambarkan. Seperti ini gambar sistemnya. Jadi kita bisa lihat ada beban 400 Newton yang ditahan oleh sistem tali ya, sistem tali yang berpusat di titik A. Kita bisa namai tali yang di sebelah sini yang sudutnya 37 itu tegangannya adalah T1. Yang di sebelah sini tegangannya adalah T2. Nah, kemudian jika kita uraikan komponen vektornya, maka kita menggambar sumbu X dan sumbu Y pada sistem tali ini. Kemudian yang menyimpang dari sumbu X dan sumbu Y adalah T1 dan T2. Kita proyeksikan T1 bayangannya menjadi T1X dan T1Y. Sedangkan T2 bayangannya menjadi T2X dan T2Y. Nah, setelah kita menggambarkan bayangannya, sekarang kita gunakan sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Itu adalah syarat keseimbangan linier ya. Artinya kalau benda tidak bergeser dan tidak bergerak, maka dia memenuhi sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Kemudian kita lihat di sumbu X ada siapa? Di sumbu X ada T1X dan T2X. Cuma ada dua gaya itu berlawanan arah, berarti T1X dikurangi T2X atau sebaliknya, terus salah satu dipindah ruas menjadi T1X min T1X sama dengan T2X ya. T1X siapa? T1X di sini adalah T1 kali cos 37. Sedangkan T2 adalah
T2 dikali cos 53. Nah, sekarang kita lihat sumbu Y. Di sumbu Y ada siapa saja? Di sumbu Y ada T1Y, T2Y, dan W. Yang ke atas T1Y ditambah T2Y dikurangi W sama dengan 0. Maka di sini T1Y adalah T1 sin 37. T2Y adalah T2 sin 53 dikurang sama dengan W, pindah ruas ya. Maka kita bisa hitung ini dengan menggunakan substitusi maupun eliminasi ya. Kita lihat di sini kalau di buku ini kita menggunakan substitusi ya. Jadi dengan memasukkan nilai T1 nilainya kita ubah jadi T1 sama dengan T2 cos 53 adalah 0,6, kemudian dibagi cos 37 adalah 0,8 ya. Maka kalau kita sederhanakan menjadi 3/4 T2 ya. T1 nya adalah 3/4 T2. Kemudian kita bisa masukkan ke persamaan yang di bawahnya. T1 nya diganti jadi 3/4 T2 ya. T1 yang diganti. Sin 37 nya adalah 0,6 ditambah T2 kali 0,8 sama dengan 400 bebannya. Nah, ini semua dikali 4 ya. Dikali 4 berarti jadi 3 kali 0,6 1,8 T2 ditambah 4 kali 0,8 3,2 T2 400 kali 4 berarti jadi 1600 ya. Nah, ini kalau kita lanjutkan perhitungannya akan ketemu 5 T2 sama dengan 1600. Berarti T2 adalah 320 Newton ya. Kita mendapatkan T2-nya adalah 320 Newton. Nah, kemudian T2 ini kita akan substitusikan kembali ke persamaan T1 yang ini ya untuk mendapatkan nilai T1. Dari sini berarti T1 adalah 3/4 T2 sehingga 3/4 dikali T2 nya 320 sehingga T1 nilainya adalah 240 Newton. Ya, seperti ini cara menghitung keseimbangan benda tegar untuk sistem yang linear ya, dia tidak bergeser karena sigma Fx dan sigma Fy-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan melihat contoh berikutnya di halaman 46 ya. Ini contoh keseimbangan benda tegar untuk yang rotasi. Jadi pada sistem ini benda tidak mengalami rotasi karena total momen gayanya atau total torsinya sama dengan 0 ya. Kita akan lihat. Kita bisa lihat di sini batang ini bisa menahan beban dan dia tidak jatuh ke bawah, tidak berputar ke bawah karena ditahan oleh tali ya. Berarti ada keseimbangan torsi di sini. Kalau kita lihat ada gaya-gaya apa saja yang bekerja pada batang. Di sini ada beban, gaya beban, kita beri nama
WB, kemudian batangnya sendiri memiliki massa. Karena ini batang homogen, berarti bebannya atau beratnya ada di pusat massanya, ada di tengah-tengah ya. Kalau ini 140 berarti dia ada di 70 dari samping ya. WT jaraknya adalah 70 cm. Kemudian di sini ada tali yang menahan, sehingga di sini ada T dengan sudut 37 derajat. Porosnya di titik P. Di poros itu juga ada gaya ya. Jadi kalau kita melihat batang ini itu mendorong porosnya, sehingga di poros ada gaya yang namanya gaya engsel. Gaya engsel ini arahnya ada dua sumbu ya. Berarti dia itu juga mendorong ke kanan karena kayunya mendorong engsel ke kiri, berarti engselnya mendorong ke kanan. Ini kita beri simbol H, maksudnya gaya horizontal dari engsel, sedangkan satunya vertikal. Gaya vertikal engsel ini bisa ke atas, bisa ke bawah. Itu tergantung dari sistem talinya. Jadi kalau kita mencoba, misalnya kita mencoba menggunakan tangan kita, ini anggap aja tembok, ini tangan, engsel yang memberi dorongan pada kayu itu arahnya ke kanan. Sebaliknya, karena kayu mendorong ke kiri, engselnya mendorong ke kanan. Akan tetapi jika engsel ini ditarik condong ke atas, jika kayunya ini cenderung mendorong engsel ke atas, berarti gaya engsel akan memberikan gaya pada kayu ke bawah. Tapi kalau dia cenderung ke bawah, berarti dia memberikan gaya kayu ke atas. Ini seperti konsep gaya gesek ya. Jadi gaya engsel yang dirasakan oleh kayu itu konsepnya seperti gaya gesek, yaitu gaya yang dirasakan oleh permukaan tangan kita yang mendorong dinding ya. Jadi bisa, kalau dia cenderung mendorong ke bawah berarti gaya engselnya ke atas, kalau dia cenderung mendorong ke atas gaya engselnya ke bawah. Nah, dalam hal ini kita tidak bisa menentukannya secara langsung ya, karena kita kan tidak bisa memperkirakan berapa besarnya gaya yang terjadi nanti. Sehingga kita bisa asumsikan awalnya dulu. Asumsi awalnya kita berikan gaya engselnya ini arahnya ke atas ya. Jadi V adalah gaya engsel vertikal. Di sini diberikan arahnya ke atas. Nah, sekarang kita akan hitung dulu torsi yang ada di sistem ini ya. Kalau kita lihat di sini ada berapa torsi? Ada WB, WT dan T. Gaya-gaya yang ada di poros bukan merupakan torsi karena dia tidak bisa memutar benda ya. Yang bisa memutar benda hanya WB, WT dan T ya. Berarti torsinya ada 3. Ada sigma torsi. Sigma torsi di P sama dengan 0. Porosnya di titik P ya. Kemudian torsinya ada WB, torsi WB, ada torsinya WT dan torsinya T sama dengan 0. Nah, kemudian kita tentukan arahnya. Kalau ini batang di titik P ditahan, berarti WT memutar dengan arah searah jarum jam. WB juga searah jarum jam. Yang T berlawanan arah jarum jam. Berarti ini plus, ini main yang berlawanan plus, gitu ya. Torsinya WB berarti gayanya WB dikali lengan gaya WB. Lengan gayanya diukur dari gaya ke poros, berarti dari sini ke poros yaitu 140 cm. Kemudian WT yang ini lengan gayanya adalah dari gaya ke poros, berarti dikali 70 cm. Kemudian
T dalam hal ini T itu belum tegak lurus terhadap lengan gayanya. Jadi harus kita buat tegak lurus dulu. Kita buat tegak lurus. Nah, di sini jadi T sin theta. Yang kita pakai yang T sin theta-nya ya. T-nya tidak kita pakai lagi. Karena yang kita pakai yang tegak lurus. Sehingga T sin theta, lengan gayanya dari sini ke poros berarti 100 cm. Sama dengan 0. Nah, kemudian kita masukkan angkanya. WB dalam ini berat bebannya adalah 100 Newton kali 140 dikurangi berat batangnya adalah 50 dikali 70 ditambah, nah ini kita bisa beda ruas ya, kita bisa beda ruas sehingga sama dengan T kali sin 37, berarti sin 37 nya adalah 0,6 kali 100. Ini sudah kita pindah ruas ya, dibagi dengan 100 ya, karena kan kita hitungnya itu dalam meter, ini masih senti, 100 cm 140 cm 70 cm, kita bagi 100 supaya menjadi meter, dibagi dengan 100 sehingga menjadi 140 minus 140 minus 35 di sini sama dengan 0,6 T ya. Ini juga minus ya, jadi pindah ruas minus ya. Nah, kemudian kita hitung ini menjadi minus 175 sama dengan minus 0,6 T. Minusnya hilang sehingga T adalah 175 dibagi 0,6. Hasilnya adalah 292 Newton. Dalam hal ini kita dapatkan nilai dari tegangan talinya 292 yang membuat batang ini tetap seimbang. Sekarang kita akan melihat perhitungan dari gaya engselnya ya. Gaya engselnya itu kita lihat ada di engsel sini di titik P. Kita lihat sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Nah, kalau kita lihat di sini di sumbu X yang horizontal itu cuma ada H. Tapi kalau kita lihat lagi di sini T itu bisa diuraikan ke sumbu Y dan sumbu X. Tadi kita baru uraikan ke sumbu Y saja. Nah, kita bisa uraikan ke sumbu X juga. Sumbu X-nya ke kiri TX, di mana TX-nya nanti nilainya adalah T cos 37. Jadi batang mendorong engsel karena ada tarikan dari tali yang menghasilkan gaya sebesar TX ya. Nah, yang horizontal yang sumbu X sigma Fx sama dengan 0, berarti kita lihat di sumbu X ada H dan TX arahnya berlawanan, berarti H dikurangi TX sama dengan 0. Ini gaya engsel ya, gaya engsel. Sehingga H sama dengan TX ya. H sama dengan T dikali cos 37. Nilai T-nya kita sudah punya 292, berarti H sama dengan 292 dikali 0,8 ya. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah 234 Newton. Itu untuk gaya engsel H ya, gaya engsel yang horizontal. Tadi kita sudah mendapatkan nilai H, yaitu gaya engsel yang horizontal, nilainya 234 Newton. Kemudian sekarang kita akan menghitung gaya engsel yang vertikal yang sumbu Y ya, berarti
sigma FY sama dengan 0. Sigma FY sama dengan 0, kita lihat di sumbu Y ada siapa aja. Di sumbu Y ada T sin theta atau TY ya. TY. Kemudian ada V, ada WT dan WB. Kita bisa beri tanda yang ke atas positif, yang ke bawah negatif ya. Berarti V ditambah TY dikurangi WT dikurangi WB sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruas, berarti V sama dengan WB plus WT min TY. Itu ya. Berarti kalau kita hitung, V sama dengan berat bebannya 100, berat batangnya adalah 50, TY-nya adalah T dikali sin 37. Berarti 150 dikurangi T-nya tadi adalah 292 ya. Nilai T-nya kita sudah dapat sebelumnya 292 Newton. Berarti 292 dikali 0,6. Sehingga V sama dengan minus 25,2 Newton. Nah, kenapa kok gayanya hasilnya minus? Minus menunjukkan kalau arah menentukan gaya kita, menentukan V ini kita terbalik ya. Sehingga penentuan gayanya yang ini keliru. Kalau ini TP di sini berarti hanya ke kanan, V-nya ke bawah. Nah, seperti ini. Sehingga resultan dari gaya engsel itu bisa kita jumlah dengan Pythagoras. Nah, ini kita tulis FP karena ini titik P. Sehingga resultan dari H sama V kita jumlah FP sama dengan akar dari H kuadrat ditambah V kuadrat ya. Arahnya kita mau tulis plus atau min tidak masalah, kan dikuadratkan ya. Sehingga akar dari 234 kuadrat ditambah 25,2 kuadrat. Nah, kita dapatkan nilai FP-nya adalah 235,4 Newton. Nah, seperti itu cara kerja dari keseimbangan benda tegar untuk yang rotasi ya. Artinya benda ini tidak berotasi karena ada keseimbangan gaya, keseimbangan torsi yang sama dengan 0. Tetapi untuk menghitung gaya engselnya kita tetap gunakan sigma Fx dan sigma Fy ya, karena di engsel tidak mengalami rotasi tapi hanya mengalami tekanan ke atas dan ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Jadi bisa dibilang ini sudah merupakan kombinasi antara gaya torsi dan gaya linier. Berikutnya kita akan melihat penerapan keseimbangan benda tegar, tetapi yang menerapkan kedua-duanya, baik sigma F sama dengan 0 maupun yang sigma torsi sama dengan 0 ya. Langsung jadi satu kejadian. Contohnya seperti ini. Ada sebuah tangga homogen AB yang panjangnya 5 meter dan masanya 8 kilo. Disandarkan pada dinding vertikal yang licin. Ujung A bersandar pada dinding, sedangkan ujung B terletak di lantai yang kasar. Berjarak 3 meter dari dinding, ya, jaraknya 3 meter. Tentukan koefisien gesekan antara lantai dan ujung B agar batang setimbang tepat akan bergerak. Dalam hal ini, batang diatur pada kemiringan tertentu supaya batang itu tepat akan bergerak. Artinya kalau batang itu kita letakkan cukup curam posisinya, tentu saja batang ini akan aman ya. Tapi kalau batangnya itu semakin rendah, semakin landai, batang ini akan cenderung terpleset ya, akan cenderung terjatuh. Nah, kita mencari batas maksimalnya, dia tuh paling miring bisanya berapa derajat. Dan saat dia itu tepat akan jatuh atau tepat akan bergeser karena sudah
sudah maksimal gaya geseknya menahan, nah itu koefisien gesekan statisnya berapa? Ya, mari kita coba simak pembahasan dari soal ini. Jadi kalau kita lihat tangga di sini memiliki berat WT ya, berada di pusat masanya WT. Kemudian ada gaya normal pada kedua titik di ujung-ujung tangga. Di sini ada NB, di sini ada NA. Nah, kemudian sudut di antara ujung-ujung tangga ini bisa kita beri ya. Misalnya kita beri di sini sudut theta. Selain ada NA dan NB, di sini karena lantai kasar, dindingnya licin, lantai yang kasar, berarti di sini ada gaya gesek FG. Ya, setelah menggambar semua gayanya, sekarang kita tentukan porosnya karena di sini ada keseimbangan torsi ya. Kita letakkan porosnya di titik B sehingga sigma torsi di titik B sama dengan 0. Sigma torsinya siapa? Kalau di sini poros, berarti gaya-gaya di poros tidak bisa memutar benda. Yang memutar benda hanya NA dan WT ya. Sehingga sigma torsinya ada torsi NA dan torsi WT sama dengan 0. Kalau kita lihat di sini, NA memutar searah jarum jam, berarti minus. WT memutar berlawanan arah jarum jam, berarti plus ya. NA minus, WT plus, sehingga torsi WT sama dengan torsi NA. WT nilainya adalah WT dikali L WT lengannya, NA dikali L NA ya, gaya dikali lengan torsi. Kemudian WT di sini massa dari tangga adalah 8 kg, berarti beratnya adalah 80 Newton ya. LWT siapa? Lengan itu diukur dari gaya ke poros, harusnya dari sini ke sini. Dari WT ke titik B harusnya setengah L, tapi itu belum tegak lurus, maka kita harus tegak luruskan ya, sehingga LWT nya yang ini, LWT. Sedangkan sisi miringnya ini adalah setengah L. Sudutnya sini theta, berarti sini juga theta. Sehingga LWT bisa kita lihat di sini adalah setengah L dikali dengan cos theta karena di sini ada sudutnya ya. Jadi LWT adalah setengah L dikali cos theta. NA kita akan cari LNA, harusnya dari gaya ke poros 5 meter ini ya, panjang batangnya, tapi kan tidak tegak lurus. Tegak lurusnya yang ke bawah sini, berarti AC lengan gayanya NA. Jadi ini LNA, titik A ke C ya, berarti 4 meter. Sehingga kalau kita hitung 8 kali setengah, panjang batangnya 5, cos theta. Dapat tetanya dari mana? Kita bisa lihat segitiganya, segitiga besarnya ini ya. Kalau sin theta berarti depan bagi miring 4/5, itu sin theta. Kalau cos theta berarti sampai bagi miring, sehingga 3/5 cos theta ya, sama dengan NA dikali 4 ya. Itu ini 80 sehingga NA sama dengan 120 dibagi 4 ya, 30 Newton. Itu gaya normal di titik A. Nah,
sekarang kita lihat dengan mendapatkan titik A, berarti kita bisa menghitung gaya geseknya. Karena kalau kita lihat di sini selain ada keseimbangan rotasi, juga ada keseimbangan linier. Ya, keseimbangan liniernya berarti sigma Fx sama dengan 0. Yang ada di subjek siapa saja gayanya? Ada Na dan F gas. Arahnya berlawanan, Na ke kanan, F gas ke kiri. Berarti nilainya sama, ya. Jadi F gas sama dengan Na. Jadi nilai F gasnya adalah 30 Newton. Ya. Gaya gesek rumusnya apa? Gaya gesek nilainya adalah mu s dikali n untuk gesekan statis, ya. Mu s dikali dengan n sama dengan 30. N-nya n yang mana? N yang di B, karena gaya gesek ada di titik B. Jadi NB. Ya. Berarti kita butuh nilai dari NB. Untuk mencari nilai NB kita bisa menggunakan sigma Fy, ya. Kita gunakan sigma Fy. Jadi sigma Fy sama dengan 0. Kita lihat gaya-gaya yang ada di sumbu Y, ada WT dan NB saja. Nilainya sama besar. Jadi WT dikurangi NB sama dengan 0 atau NB sama dengan WT. Berarti NB-nya sama dengan berat batang 80 Newton. Nah, kita masukkan sini. Berarti mu s dikali 80 sama dengan 30. Berarti gesekan statisnya adalah 3/8. Ya. Begitu cara mengaplikasikan keseimbangan dengan keseimbangan rotasi dan keseimbangan linier, ya. Kita sudah banyak contoh soal. Setelah ini kalian akan mencoba untuk mengerjakan latihan soal secara mandiri.